Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, hari ini kita akan belajar mengenai ilmu kartografi. Nah, pada video kali ini kita akan belajar mengenai tata letak peta serta membuat dan menulis lettering yang benar. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Wiwin Afrianti, mahasiswa jurusan Pendidikan Geografi UIN Suska Riau. Dalam pembuatan peta umum dan peta khusus itu berbeda. Pembahasan tentang komposisi atau tata letak peta sangat penting, terutama untuk membedakan tata letak peta umum dan tata letak peta khusus. Sebelum kita mempelajari bagaimana tata letak peta yang benar, maka kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian dari tata letak peta. Tata letak peta merupakan pengaturan data spasial dari berbagai macam elemen-elemen peta. Dan tata letak peta merupakan unsur terpenting dalam mengatur informasi tepi peta. Informasi tepi peta adalah semua keterangan yang terdapat di tepi peta pada bagian atas, bawah, samping kanan maupun kiri peta. Oke, kita masuk ke inti pembahasannya, yaitu model tata letak pada peta tematik. Nah, model tata letak pada peta tematik ini dapat disajikan dalam 3 model. Model 1, tata letak peta dalam bingkai, yaitu informasi tepi peta diletakkan dalam garis tepi peta. Pada model 1, judul peta diletakkan di atas posisi tengah atau di bagian rata kanan ataupun kiri, tergantung pada bentuk wilayah yang akan kita petakan. Kalau bentuk wilayahnya condong ke kanan, maka untuk mengimbanginya, judul dan informasi lain diletakkan di sebelah kiri. Supaya apa? Supaya ada kesan unsur keseimbangan dalam meletakkan informasi tepi peta. Model 2, tata letak peta berjajar dalam bingkai, yaitu informasi tepi peta diletakkan di sebelah kanan atau kiri muka peta. Model 2 menekankan pada bentuk tata letak peta yang semua informasi tepi peta diletakkan secara mengelompok pada sisi samping kanan ataupun kiri. Ada garis pemisah antara muka peta dengan informasi tepi peta, namun masih terdapat dalam satu bingkai garis tepi peta. Model 3, tata letak peta bersusun dalam bingkai. Model 3 merupakan bentuk tata letak peta yang semua informasi petanya diletakkan di bawah muka peta. Bentuk tata letak peta semacam ini mempunyai konsekuensi pada bentuk lembaran kertas yang memanjang ke bawah, sehingga untuk dijilid dalam buku pelaporan, bentuk ini dianggap kurang sesuai karena sistem perlipatan peta tidak praktis. Bentuk tata letak peta model 3 lebih tepat diterapkan untuk peta-peta lepas, bukan sebagai peta hasil penelitian yang dijilid dalam bentuk buku. Materi yang selanjutnya adalah lettering pada peta. Nah, lettering itu sendiri adalah semua tulisan dan angka-angka yang tertera dalam suatu peta. Lettering ini sendiri bertujuan untuk mempertegas arti dari simbol-simbol yang ada di peta. Nah, ada beberapa panduan penting dalam penggunaan lettering untuk beberapa objek tertentu. Yang pertama ada objek hipsografi, ditulis dengan huruf tegak, contohnya untuk penulisan nama kota seperti nama kota Jakarta. Yang kedua ada objek hidrografi, ditulis dengan huruf bercetak miring, digunakan untuk penulisan nama laut, contohnya Laut Jawa. Setiap penamaan simbol atau penampakan alam selalu digunakan dalam huruf-huruf standar. Nah, ada beberapa ketentuan dalam penulisannya. Yang pertama ada judul peta dituliskan dengan huruf cetak besar yang tegak dan tinggi hurufnya disesuaikan dengan besarnya peta. Contohnya seperti judul peta pada peta Provinsi Bali. Dalam menuliskan nama objek yang ada di perairan, baik itu laut, sungai, danau, dan rawa, ditulis menggunakan dengan huruf bersirif dan miring. Besar kecilnya tulisan disesuaikan berdasarkan strategisnya. Pada peta tersebut, tampak tulisan Laut Bali lebih besar daripada Laut Selat Bali, Selat Bandung, maupun Selat Sumbawa. Hal ini dikarenakan cangkupan Laut Bali lebih luas daripada ketiga selat tersebut. Selanjutnya, untuk penulisan nama sungai ditulis memanjang sesuai dengan arah sungai. Untuk penulisannya dapat diletakkan di bagian atas atau bawah sungai dengan bentuk jenis miring atau italik. Kemudian yang selanjutnya ada legenda. Nah, legenda ditulis dengan huruf cetak kecil dan diatur supaya baik untuk dilihat.
Biasanya dalam sebuah legenda, simbol dikelompokkan berdasarkan karakteristik bentuknya. Dan yang terakhir, untuk penulisan nama-nama kota besar ditulis dengan huruf tegak dan cetak lebih kecil dari judul peta. Untuk kota-kota kecil, hurufnya juga harus lebih kecil lagi, seperti di contoh berikut ini. Selanjutnya, kita akan memasuki materi tentang prinsip-prinsip penulisan untuk nama-nama geografi di dalam suatu peta. Yang pertama, penulisan wilayah administrasi dan nama tempat. Biasanya bertuliskan dengan berwarna hitam, seperti pada contoh berikut. Untuk penampakan bentuk relief seperti pegunungan maupun bukit, dituliskan dengan huruf bercetak miring. Untuk nama perairan juga dituliskan dengan cetak miring namun berwarna biru. Pada penulisan jalan, nama jalan harus ditulis searah dengan jalan tersebut. Contohnya dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Dan yang terakhir adalah penulisan pada nama kota. Penulisan dalam nama kota dapat dituliskan dengan 4 cara, yaitu yang pertama dituliskan di bawah simbol kota, dituliskan di atas simbol kota, di sebelah kanan simbol kota, dan yang terakhir bisa dituliskan di sebelah kiri simbol peta. Sekian untuk video pembelajaran kita hari ini, dan sampai jumpa di video-video saya yang selanjutnya.